ASN, TNI, Polri, dan para penerima manfaat Taspen, apakah Bapak dan Ibu siap menghadapi kenyataan ini? Banyak dari Bapak dan Ibu masih bertanya-tanya, kapan rapel dan kenaikan pensiun tahun 2025 akan benar-benar cair? Apakah hak yang seharusnya diterima selama puluhan tahun? Pengabdian akan terlambat atau bahkan tertunda lebih lama? Bayangkan jika informasi yang selama ini beredar salah, hanya rumor atau potongan dokumen yang belum final. Apa yang Bapak dan Ibu lakukan jika rekening tetap kosong sementara kebutuhan mendesak menanti? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar spekulasi. Banyak pensiunan yang setiap pagi membuka ponsel, khawatir melihat kabar simpang siur di grup WhatsApp dan media sosial. Ada yang mengatakan cair, ada yang mengatakan tertahan, dan ada pula yang hanya meneruskan pesan tanpa kepastian. Apa yang harus dipercaya, dan bagaimana memastikan bahwa hak Bapak dan Ibu benar-benar dijaga? Jangan sampai satu kesalahan administrasi, satu data yang tidak valid, membuat ribuan pensiunan kehilangan hak mereka. Insya Allah, dalam tayangan ini, semua akan dijelaskan. Setiap mekanisme, setiap tahapan, setiap angka akan kami paparkan secara resmi. Pertanyaannya, siapkah Bapak dan Ibu menyimak fakta yang sebenarnya dan memastikan diri tidak tertinggal informasi penting yang memengaruhi kehidupan sehari-hari? Sekarang bayangkan skenario terburuk, rapel tertunda, kenaikan pensiun lambat, dan rekening tidak kunjung terisi. Bagaimana rencana keuangan keluarga? Bagaimana kebutuhan kesehatan atau biaya pendidikan cucu dapat terpenuhi? Situasi seperti ini bisa menimbulkan kecemasan. Itulah sebabnya memahami mekanisme resmi sangat penting. Taspen bersama Asabri dan kementerian terkait telah menyiapkan sistem untuk memastikan pembayaran rapel dan kenaikan pensiun berjalan sesuai aturan. Semua langkah sudah melalui verifikasi data, penghitungan ulang, dan sinkronisasi anggaran, sehingga tidak ada ruang untuk kesalahan. Namun, tahukah Bapak dan Ibu, proses ini sangat kompleks? Setiap golongan, masa kerja, dan status pensiun memiliki perhitungan berbeda. Satu kesalahan kecil dapat memengaruhi ribuan pensiunan. Maka, informasi resmi menjadi satu-satunya pedoman yang dapat dipercaya. Siapakah yang akan menjelaskan rincian ini secara transparan? Insya Allah, semua akan kami uraikan langkah demi langkah setelah ini. Berikut ini kami sampaikan perkembangan resmi dari Taspen terkait rapel dan kenaikan pensiun tahun 2025. Keputusan ini menyentuh jutaan pensiunan yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara. Penyesuaian ini bukan sekadar soal dana yang masuk ke rekening, tetapi juga menyangkut sistem yang menata ulang struktur pembayaran agar lebih stabil, akurat, dan berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya menentukan angka, tetapi melakukan harmonisasi data, menyesuaikan inflasi, menghitung kemampuan fiskal, dan memastikan seluruh proses administrasi digital berjalan lancar. Semua ini bertujuan agar hak Bapak dan Ibu benar-benar terpenuhi tanpa adanya kekeliruan. Pembayaran pensiun dan rapel tidak terjadi instan. Di baliknya terdapat koordinasi panjang antara kementerian, lembaga teknis, Taspen, Asabri, bank penyalur, dan unit administrasi di instansi masing-masing. Tahapan penting seperti verifikasi data, penghitungan ulang kenaikan, dan sinkronisasi anggaran harus selesai terlebih dahulu. Tanpa proses ini, pencairan tidak mungkin dilakukan. Selama bertahun-tahun, pemerintah telah aktif menyesuaikan kebijakan gaji pokok ASN, TNI, dan Polri, yang otomatis memengaruhi pensiun. Namun, penerapannya tidak bisa dilakukan dalam satu malam. Data jutaan pensiunan, beberapa dari era administrasi manual, harus disesuaikan dengan sistem digital, agar perhitungan rapel tepat dan hak tidak ada yang terlewat. Peran Taspen dan Asabri sangat krusial. Mereka tidak hanya menghitung nominal,
tetapi memastikan kenaikan sesuai ketentuan pemerintah dan daftar gaji pokok terbaru tahun 2025. Kesalahan kecil pada golongan terakhir atau masa kerja dapat memengaruhi ribuan pensiunan dengan kategori serupa. Oleh karena itu, pengumuman resmi baru dilakukan setelah basis data valid dan kuat. Keresahan Bapak dan Ibu beberapa bulan terakhir sangat dimaklumi. Banyak informasi sebelumnya bersumber dari tangkapan layar lama, potongan dokumen rapat yang belum final, atau analisis pribadi tanpa kewenangan. Taspen terus menekankan pentingnya menunggu pernyataan resmi. Begitu lembaga berwenang memberikan pembaruan, meskipun tanggal rinci belum diumumkan, itu menandakan keputusan sudah berada pada tahap final. Pemerintah juga sedang mengupayakan pola kenaikan pensiun yang lebih stabil. Penyesuaian diharapkan dilakukan sejak awal, sehingga tidak terjadi penantian rapel panjang. Tahun 2025 dijadikan fase transisi untuk pengujian kebijakan baru, agar sistem ke depan lebih rapi dan jelas. Artinya, apa yang terjadi tahun ini bukan hanya pencairan dana, tetapi juga pembenahan sistem jangka panjang. Salah satu poin penting adalah kemungkinan pembayaran rapel dilakukan bertahap berdasarkan golongan. Ini bukan diskriminasi, melainkan strategi teknis agar proses lebih cepat dan tertib. Golongan yang datanya telah diverifikasi diproses lebih dahulu, sedangkan golongan lainnya menyusul setelah validasi tambahan selesai. Bank penyalur hanya akan bertindak setelah menerima instruksi resmi dan dokumen lengkap dari pemerintah. Tidak ada pencairan tanpa dasar hukum yang jelas. Besaran kenaikan pensiun ditentukan melalui beberapa indikator: inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemampuan fiskal, dan proyeksi kebutuhan dana pensiun jangka panjang. Inflasi menjadi faktor utama agar nilai pensiun tetap menjaga daya beli. Pada saat yang sama, APBN harus seimbang agar program lain seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pembangunan daerah tetap berjalan. Salah satu penyebab rapel tertunda sebelumnya adalah proses harmonisasi data untuk pensiun aktif, janda duda, maupun ahli waris, yang memiliki rumus perhitungan berbeda. Pengumuman Taspen kali ini menandakan harmonisasi data sudah lebih tertata. Pemerintah juga mempertimbangkan rasio pengeluaran dan penerimaan negara. Saat penerimaan membaik, ruang untuk menaikkan pensiun lebih terbuka. Tahun 2025 dianggap sebagai fase pemulihan ekonomi yang cukup kuat, sehingga momentum ini relatif positif bagi para pensiunan. Taspen kembali mengingatkan pentingnya pembaruan data rekening. Masih ada pensiunan yang mengganti rekening tanpa memperbarui data resmi. Sistem otomatis akan menolak transaksi jika data tidak cocok, sehingga pembaruan menjadi sangat penting, terutama bagi Bapak dan Ibu di daerah. Setelah dokumen final diterbitkan dan bank penyalur siap, pencairan rapel umumnya hanya membutuhkan beberapa hari hingga 1 atau 2 minggu. Tergantung kesiapan sistem perbankan. Perlu diingat, meskipun persentase kenaikan sama, nominal yang diterima setiap orang berbeda sesuai golongan dan gaji terakhir. Menjelang pencairan, dinamika di lapangan biasanya ramai. Rumor meningkat, pesan berantai beredar cepat, dan potongan video sering menimbulkan salah tafsir. Oleh karena itu, Taspen, Asabri, dan Kementerian Keuangan mengimbau Bapak dan Ibu menjadikan pernyataan resmi sebagai rujukan utama. Tanpa dasar resmi, informasi apapun sebaiknya dianggap sementara. Hal penting lainnya adalah kewaspadaan terhadap penipuan. Momentum rapel sering dimanfaatkan oknum yang mengatasnamakan Taspen atau Asabri, menawarkan percepatan pencairan dengan biaya tertentu. Ditegaskan secara resmi, tidak ada pungutan apapun dalam proses pencairan hak pensiun. Jika ada pihak yang meminta uang, Bapak dan Ibu harus waspada dan segera mengonfirmasi ke kantor resmi atau call center terpercaya.
Di balik aspek teknis ini, terdapat sisi sosial dan psikologis yang tidak boleh diabaikan. Pensiunan sangat membutuhkan kepastian informasi untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Rapel sering digunakan untuk kebutuhan penting seperti biaya kesehatan, perbaikan rumah, pendidikan cucu, atau pelunasan kewajiban. Karena itu, perencanaan keuangan sebaiknya fleksibel dan tidak sepenuhnya bergantung pada satu tanggal tertentu agar beban pikiran tidak terlalu berat jika terjadi penyesuaian jadwal. Seluruh proses ini menunjukkan pemerintah berupaya menjaga kepercayaan pensiunan. Keterbukaan informasi, kehati-hatian administrasi, dan kesungguhan menata sistem merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian Bapak dan Ibu. Rapel dan kenaikan pensiun bukan pemberian, melainkan hak yang harus dipenuhi. Dengan izin Allah, semoga penjelasan ini menenangkan hati Bapak dan Ibu. Terus ikuti informasi dari sumber resmi dan hindari kabar meragukan. Untuk pembaruan lanjutan seputar rapel, kenaikan pensiun, dan kebijakan terbaru bagi pensiunan ASN, TNI, dan Polri, tetap bersama kami. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah menganugerahkan kesehatan, kelapangan rezeki, dan ketenangan batin bagi seluruh pensiunan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal informasi penting berikutnya. Insya Allah, kami akan terus menghadirkan kabar resmi yang jelas dan mudah dipahami di video-video selanjutnya.